Pernah nggak sih lagi scroll Instagram terus nemu video kecelakaan, banjir, atau kejadian kriminal? Biasanya kita nonton ini kaget sebentar, lalu scroll lagi. Tapi di beberapa akun tertentu, apa yang kita lihat nggak berhenti di layar. Salah satunya di akun Merekam Jakarta. Akun ini sering disebut sebagai homeless media, bukan media formal, nggak punya redaksi besar, tapi hidup dari laporan warga dan bergerak langsung di media sosial. Di sini, audiens bukan cuma jadi penonton, ada yang ikut melapor, bantu sesama, atau jadi lebih waspada sama lingkungan sekitar. Pertanyaannya, kenapa konten seperti ini bisa bikin orang ikut bergerak? Kalau kita perhatiin, mayoritas konten di Merekam Jakarta itu bukan produksi profesional. Videonya kadang mentah, goyang, ataupun blur. Tetapi justru itu yang bikin terasa dekat. Sebagai kanal citizen journalism, Merekam Jakarta memposisikan warga bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai sumber informasi. Tanpa kita sadari, audiens menangkap pesan penting. Di titik ini, audiens mulai nggak ngerasa kecil. Mereka merasa punya peran meskipun hanya lewat handphone. Nah, hal menarik lainnya yaitu adalah reaksi publik pada kolom komentar. Jadi biasanya pada konten-konten warga yang membantu orang lain itu muncul komentar-komentar seperti komentar apresiatif, dukungan dari orang lain, dan juga ucapan terima kasih. Nah, hal ini itu secara tidak langsung membuat audiens lain yang melihat tindakan membantu itu akan diapresiasi, melaporkan suatu kejadian itu dianggap penting, dan juga menjadi dampak besar bagi orang lain untuk melakukan hal-hal kecil seperti ini. Nah, bagi orang lain yang melihat ini secara tidak langsung juga akan merasa lebih peka terhadap lingkungan dan juga menjadi lebih siap untuk memberikan bantuan di saat situasi-situasi yang darurat. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui social cognitive theory dari Albert Bandura. Intinya sederhana, kalau manusia itu nggak cuma belajar dari pengalaman sendiri, tapi juga dari cara meniru orang lain. Nah, di sini ada 3 hal utama yang kelihatan jelas dari audiens Merekam Jakarta. Yang pertama itu ada observational learning. Audiens melihat orang lain melapor, membantu, lalu meniru perilaku tersebut. Yang kedua itu ada reinforcement. Jadi ketika tindakan positif mendapatkan likes dan komentar positif, itu menjadi penguatan sosial. Lalu audiens bisa berpikir kalau tindakan ini tuh diterima dan dihargai. Yang ketiga itu ada self-efficacy. Ketika informasi yang konkret dan visual membuat audiens merasa mampu untuk mengikuti atau bertindak, maupun seperti berbagi donasi, membagikan informasi, maupun melapor jika melihat tindakan yang serupa. Teori ini menjelaskan kenapa aksi sosial di media digital bisa menular. Bagaimana menurut orang lain tentang Merekam Jakarta? Apakah ada konten Merekam Jakarta yang pernah membuat Anda merasa lebih peduli dengan isu perkotaan? Ya ada, contohnya saat mereka mengunggah konten tentang perjuangan pejalan kaki dan pengguna transportasi umum yang terhambat oleh parkir liar dan trotoar rusak. Apakah menurut Anda media seperti Merekam Jakarta efektif dalam menyuarakan perubahan sosial? Ya cukup efektif, karena kan itu ada tekanan publik yang dimana isu-isu yang mereka up itu akan langsung viral di media besar. Jadi pihak berwenang itu akan langsung cepat merespon. Apakah menurut Anda konten yang disampaikan Merekam Jakarta relevan dengan kehidupan sehari-hari? Ya cukup relevan, karena isu-isu yang mereka angkat di akun mereka itu sering saya temui di kehidupan sehari-hari saya. Nah, yang terakhir ini, bagaimana cara Anda biasanya berpartisipasi dalam advokasi yang dilakukan Merekam Jakarta? Biasanya saya melakukan interaksinya itu dengan cara memberikan like, memberikan komen edukatif, dan share ke Insta Stories. Menurut Anda, apakah keberadaan akun media sosial seperti Merekam Jakarta dapat membuat masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan? Mungkin bisa, karena saya melihat dari beberapa teman saya yang seusia saya tuh nge-follow ya, berarti kan itu bisa kena nih ke beberapa generasi gitu. Kalau teman-teman dari UPJ yang sekarang sedang mencari tahu tentang hal tersebut aja tahu, terus saya lihat ada mutual friends saya, berarti menurut saya akun itu bisa masuk nih ke beberapa generasi gitu. Jadi kalau dibilang efektif atau tidak, itu efektif sih. Dari wawancara tadi, itu menunjukkan bagaimana proses pembelajaran sosial itu bekerja secara nyata. Audiens sudah tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi mereka juga terdorong untuk mereplikasi perilaku prososial yang mereka amati.
Tapi di balik semua itu, ada satu hal penting yang perlu kita refleksikan. Gak semua konten darurat harus direkam dan layak diviralkan. Sebagai audiens, kita perlu tanggung jawab sosial, bukan cuma buat cepet share, tapi juga mikir ini bermanfaat atau justru beresiko. Apakah video ini bisa membantu korban atau malah hanya mengekspos mereka aja? Apakah rekaman ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan seseorang atau cuma memancing sensasi aja? Nah, di titik ini itu adalah menjadi peran yang sangat krusial bagi audiens, di mana kita sebagai audiens itu bukan hanya menjadi konsumen informasi aja, tapi kita juga bagian dari lingkungan yang membentuk perilaku orang lain. Jadi kita bisa bertindak seperti cara bagaimana kita berkomentar, kita memberi like, dan juga kita meng-share konten tersebut. Itu juga ikut menentukan budaya apa yang dibentuk. Apakah budaya yang saling membantu atau budaya yang mengeksploitasi. Di era media sosial, kepedulian bisa menyebar secepat satu unggahan. Akun seperti @merekamjakarta menunjukkan bahwa media yang tanpa memiliki redaksi yang besar, platform yang resmi, tetap bisa memiliki dampak sosial yang nyata. Dan pada akhirnya, dampak itu nggak cuma ditentukan oleh kontennya, melainkan dari kita sebagai audiens. Dengan cara kita melihat, bereaksi, sampai memutuskan untuk ikut bergerak atau tidak. Scroll bisa berhenti di layar atau berubah menjadi aksi, dan dari situlah tanggung jawab sosial kita dimulai.